niat baik belum tentu benar katanya. Maksudnya gini, kita punya niat baik belum tentu diterima dengan baik juga oleh orang yang kita niat baik. Itu loh maksudnya. Penjelasan terbaru terkait rencananya pengen melakukan permohonan maaf nih atas postingan foto editan dari Tessa. Mungkin boleh menanggapinya. Ya mungkin dari sisi apa namanya lawyer dulu sebentar. Oh, dari saya dulu ya. Oke deh, terima kasih. Em, Pada hari ini saya mewakili kuasa hukum dari Sandi Timua bahwasanya dengan adanya postingan kemarin gitu ya, klien kami menyampaikan dan rekan saya Kanjeng Heri Darmawan, kita mengusulkan, artinya hal ini kan kembali ke hal pribadi yang mana ini kan berdampak kepada anak. Nah, kita sebagai penasihat hukum kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada edukasi kepada Sandi. Nah, memang ya kalau kita pikir-pikir ini kan juga yang kemarin saya sampaikan bahwa suami istri ini mantan, ada bekas istri tapi bekas anak kan tidak ada. Ya. Nah, terkait dengan komunikasi anak segala macam tidak ada masalah sih sebetulnya. Jadi sebetul kita lihat dari sini jangan menggiring ke tempat-tempat lain lah. Rekan-rekan kami yang saya hormati, mungkin saja kita manusia ini kan tidak sempurna, tapi wajarlah seorang ayah, seorang mantan suami ya normal-normal saja kalau dia berpikir bahwa dulu seindah daun kelor kan begitu ya. Tapi untuk saat ini mungkin tidak sama-sama lagi. Kira-kira begitu ya, San ya? Iya. Nah, coba Oke, dilanjut. untuk saya akan mulai dengan klarifikasi saya menanggapi dari somasi sahabat saya Sunan Kalijaga yang juga menjadi kuasa hukumnya dari Tessa Kaunang. Salam buat Sunan Kalijaga. Ya, bismillah. Untuk Manda, dalam perjalanan hidup ini saya belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang menghargai, mendoakan, dan tetap menginginkan yang terbaik untuk orang yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Terima kasih untuk semua yang pernah kita lalui bersama. Terima kasih karena telah menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Karena telah merawat, jaga, membimbing, dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Nggak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa hormat dan penghargaan saya atas semua pengorbanan yang telah Manda berikan. Aku juga ingin dengan tulus mengakui bahwa sebagai manusia, saya tidak luput dari kesalahan dan kekilapan. Ada banyak hal yang mungkin telah melukai perasaan kamu, mengecewakan kamu, atau membuat kamu bersedih. Untuk semua itu aku minta maaf dari hati yang paling dalam. Waktu telah mengajarkan aku banyak hal tentang arti keluarga, tentang kesabaran, tentang tanggung jawab, dan tentang bagaimana menghargai seorang yang pernah berjalan bersama kita dalam suka maupun duka. Sampai hari ini saya tetap menyimpan rasa sayang dan rasa hormat yang besar kepada Manda. Bukan karena masa lalu yang ingin aku ulang ya, tetapi karena aku menghargai semua kenangan, perjuangan, dan cinta yang pernah kita bangun bersama. Jika suatu hari Tuhan masih berkenan membuka jalan, jika masih ada secercah harapan yang tersisa di antara kita, aku akan menerimanya dengan penuh syukur dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Namun apapun yang menjadi takdir kita ke depannya, ketahuilah bahwa aku akan selalu mendoakan kebahagiaan, kesehatan, kedamaian, dan keberkahan untuk Manda. Terima kasih ya, telah menjadi bagian penting dalam hidup aku, dan yang terpenting, telah menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Dengan hormat dan rasa sayang dan doa yang tulus, Manda. Jadi mulai detik ini, saya akan koordinasi dengan tim kreatif saya untuk men-take down konten tersebut. Dan sekali lagi tidak ada niat apa-apa, saya hanya ingin memberikan apresiasi yang terbaik untuk ibunya anak-anak. Begitu, Walki? Ya,
Artinya tadi ungkapan Hati perasaan. seorang Sandy Tumiwa mengingat proses perjalanannya ketika masih bersama ya. Iya, ini juga saya tulis sudah hampir berapa 24 jam kali 2 kali 3, makanya lama nih saya bisa take down ya, karena saya harus tulis dulu dengan perasaan, bukan tulisnya dengan asal tulis saja gitu. Jadi biar dia juga mengetahui apa yang ada di dalam diri saya, ungkapan itu. Tadi ada ungkapan menceritakan masa lalu mengenai proses perjalanannya rumah tangga itu penuh perjuangan. Seperti apa? Merasakannya seperti apa sih? Ya pastilah, kita kan sama-sama meniti karir itu dari bawah bareng-bareng. Dan kita kan berjuang. Jadi saya sebagai seorang aktor, artis sinetron, ya dulu kan saya di eksklusif ya di salah satu PH, boleh saya sebutin nggak apa-apa ya? Di salah satu production house yang terkenal, yang eksklusif, saya dikontrak 5 tahun, dan saya diberikan job kalau bisa sampai 3 kali sinetron ya. Itu yang anggap aja lah kira-kira itu dikali 3 aja berarti per hari berapa, kan kita kalau sinetron kan dibayar harian gitu kan, per episode ya. Jadi dikali 30 hari udah berapa, dan itu semua saya kasih ke Tessa sebagai ibu, karena saya mempercayai beliau sebagai seorang istri pada waktu itu untuk pengelolanya, untuk kepentingan anak-anak gitu loh. Pak Falki, tadi melihat pengakuan kejujuran seorang Sandy Tumiwa, bahkan sempat memberikan permohonan maafnya. Ya. Seperti ungkapan. Kalau saya berpikirnya begini ya, artinya wajar-wajar saja mantan seorang suami, ya kita juga tidak bisa bilang bahwa yang salah yang mana. Kan ini komunikasinya baik dengan Ana sehingga terbangun komunikasi yang baik. Tadi sempat juga ada komunikasi dengan anaknya, baik-baik saja saya pikir. Sesuatu hal yang memang harus menjaga hubungan, ya ibaratnya kalau sudah tidak pisah dengan mantan istri, ya anaknya tetap ya anak, kan begitu ya. Ya. Jadi tidak bisa terlepas. Itu aja yang memang kami arahkan dari kuasa hukum, ya pendamping Sandi kami menyampaikan kalau toh memang itu dari lubuk hati yang paling dalam Sandi, ya tidak ada masalah. Kita bukannya sesuatu hal yang ada ancaman, tidak ada itu. Kita nggak pernah takut orang kok. Itu yang kayak kita sampaikan ya dari lubuk yang paling dalam dari Sandi, ya namanya manusia, dia punya hati kan, masing-masing orang punya hati. Oke. Seperti itu. Artinya foto editan itu sudah dihapus. Ya. Setelah dari statement ini, saya akan segera koordinasikan tim kreatif saya untuk menghapus dan Itu harapan dari kami. kan waktunya sampai jam 12 ya. Ya. Sampai jam 12 malam kan, karena 3 kali 24 jam. Tadi saya juga koordinasi sama. Ya. Karena kita di sana menggunakan rekan-rekan hukum, ya kita menghormati lah. Artinya dalam suasana mereka memberikan somasi 3 kali 24 jam, kami juga menghargai itu dan kami menyampaikan kembali gitu. Ada rasa keberatan nggak sih dari Mas Randy sendiri? Karena kan ini bentuknya tadinya mungkin tujuan awalnya kan mungkin menurut pandangan Mas Randy ini berharap menjadi sebuah kenyataan. Artinya ada rasa keberatan. Sebenarnya sih nggak ada ya. Kenapa, emang tujuan niatnya kan memang hanya untuk mengucap syukur ya, berapresiasi kepada ibunya, anak-anak. Itu kan emang tujuannya sebenarnya mencairkan suasana. Ya. Ibaratnya terinspirasi dengan Aldi Taher. Tapi ngomong ya, Aldi Taher itu murid saya loh. Coba tanya Aldi. Ya iya, karena dulu waktu itu saya juga kan saya imamin Aldi. Jadi nggak ada masalah. Jadi waktu beliau belum ada gonjang-ganjing lagi di bawah, kita namanya teman-teman artis saling support ya. Jadi Aldi Taher punya guru di sini ya. Iya dulu waktu itu dia. Oke. Ya, intinya sih seperti itu ya. Jadi kan namanya kita punya kawan-kawan, kehidupan seperti apa itu jadi bro, atau jadi pengalaman kita, dan kita terinspirasi untuk, iya ya harusnya begitu juga ya. Makanya itu namanya kan public figure ya. Public figure itu kan harus memberikan sebuah contoh, sehingga akhirnya yang lain-lain pun akan bisa mengikuti. Makanya dibuatnya yang baik-baik. Ada Seperti sedikit itu. penyesalan nggak dari Mas Sandi
akhirnya membuat ini terus jadi ramai sekarang? Enggak sih, saya konten-konten saya viral semua, bukan Biasa-biasa cuma aja. biasa aja gitu. Bahkan ada yang lebih dari viral daripada konten yang kemarin gitu. Jadi bagi saya sih sebenarnya biasa aja gitu. Banyak banget yang viral 1 juta yang nonton, bahkan ada yang 10 juta, ada yang 20 juta juga di TikTok dan lain-lain. Itu nggak masalah buat saya. Tapi kan benar tadi saya bilang cuma buat untuk apresiasi. Kalau dibilang pansus kan ya kita sama-sama udah artis udah dari dulu kan nggak ada namanya mantan artis public figure. Terus kalau misalnya apalagi sih yang diomongin sama Tessa ya saya sih terima-terima aja karena dari bagaimanapun beliau ibunya anak kami. Cuma ada something lah nanti yang mau saya share juga ada satu hal yang keberatan saya tapi nanti aja lah bahasnya nanti dulu. Yang penting ini dulu kita satu-satu kita selesaikan step by step. Komunikasi sama kata saya sendiri seperti apa sih? Nah itu maksudnya kan tujuan mencairkan itu ya komunikasi lah, bales lah, WA lah. Bukannya terus dikasih hati minta jantung, no, nggak gitu juga. Mungkin dulu, ya kan, kita namanya orang kan pasti yang namanya umur, pengalaman semua. Kalau sekarang kamu kasih hati, saya kasih kamu cahaya kehidupan, ya, ya nggak? Artinya Gitu. kalau sudah tidak sama-sama lagi ya mungkin seperti saudara lah kan gitu Iya ya. dong, harusnya begitu. Bukan semata-mata sudah tidak sama sekali, ya udah kamu musuh saya, kita Enggak. musuhan aja. Kasihan nanti dampaknya buat anak. Iya kan maksudnya kita kan pengen tahu ini sekarang anak-anak seperti apa Ya, gitu. Akhirnya kan itu yang terhambat karena kan bagaimanapun kan apa namanya co-partner itu kan harus ada gitu. Ya seperti itulah yang harusnya saya mengharapkan dari Tessa. Walaupun nanti Tessa punya pasangan lagi, saya nanti kita nggak tahu punya pasangan lagi, nggak tahu juga saya sama Tessa berpasangan, kita nggak tahu. Tapi kan iya itu udah semua apa Takdir tuh. takdir Tuhan gitu loh kan. Sudah. Tapi memang komunikasinya belakangan ini atau sebelum-sebelumnya lagi tidak baik-baik aja itu gimana? Enggak, sekarang kesibukan. Jadi karena kesibukan ya kebetulan kan saya lagi ngurus di Kesultanan Cirebon ya. Ngurus Kesultanan Cirebon, lagi mendukung karena saya juga sebagai staf khususnya Sultan Sepuh Cirebon. Kita lagi membangun harmonisasi gitu kan tentang kedaulatan negeri. Otomatis kan saya fokusnya banyak kan di luar kota. Sampai berapa tahun kan. Makanya kan saya nggak ketemu sama anak saya 2 tahun. Tapi kan ketika saya punya waktu, saya izin sama Kanjeng Sultan untuk berbicara, untuk datang. Pas momennya ulang tahun ayah saya. Seperti itu. Tuh, maksudnya udahlah sekali-sekali lah saya bikin pas saya datang ke apa namanya saya cek lagi anak-anak saya bagaimana, wow keren gitu. Mereka berprestasi. Itu loh maksudnya. Oke, apa pelajaran yang bisa diambil dari ramainya kasus ini Mas Andi? Pelajarannya adalah yang lebih aware aja, lebih hati-hati karena niat baik belum tentu benar katanya. Maksudnya gini, kita punya niat baik belum tentu diterima dengan baik juga oleh orang yang kita niat baik. Itu loh maksudnya. Iya. Seperti itu. Kan tergantung perspektif ya. Oke. Selesai.